Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa? Yang kabarnya biasa. luar biasa boleh angkat kedua jempolnya. Puji Tuhan, beri kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Saudara percaya Tuhan hadir di tempat ini? Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, buat segala berkat-Mu dalam hidup kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena kami tahu Engkau sudah memegang hidup kami Tuhan. Hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Tidak ada lagi yang kami khawatirkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat Tuhan setiap kami. Engkau menjamah Tuhan setiap hati kami. Biar setiap kami yang datang dengan beban yang berat, Engkau yang lepaskan. Biar kami yang datang dengan setiap duka, setiap keluh kesah, biar Tuhan yang hiburkan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, tutup bungkus setiap kami kalau kami mau datang kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat kami, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Mari sama-sama katakan, Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan setiap kami. Hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, ya Tuhan. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku, yes Tuhan. Yes, Kau satu-satunya penasehat dalam hidup kami. Bersama pujikan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penolongku di tubuh. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari pujikan pujian ini bersama. Penasehat di hidupku, yes Tuhan. Penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Engkau maha
Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau hadir Tuhan. Roh Kudus di sini Kau bagiku, ya Tuhan. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terjadi bagi setiap kami. Oh, Engkau hadir, angkat tanganmu, percaya Tuhan hadir. Engkau maha hadir, Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di tengah-tengah kami, Yesus. Oh, pimpin hidupku. Yes Tuhan, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, Kau ada bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu Tuhan. Yes, kami percaya terjadi bagiku. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir buat setiap kami di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu hadir melawat kami Tuhan. Kuasa-Mu terjadi, kuasa-Mu dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi nama Tuhan. Angkat pujian-Mu, angkat syukur-Mu, sebab Dia yang layak terima pujian, sebab Dia yang layak terima segalanya. Oh, yes Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kau yang menyembuhkan setiap kami, Kau yang melawat setiap kami. Yes Tuhan, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata. Yes Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya kuasa-Mu hadir Tuhan, dinyatakan di tempat ini. Oh, mari pujikan. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Yes, kami mau percaya Tuhan. Kuasa-Mu Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Kau yang hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, Kau bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu terjadi bagiku, terjadi bagiku. Nyatakan iman-Mu, pujikan. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, Yesus.
terjadi bagiku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau Allah yang besar. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Engkau besertaku, Engkau bersamaku Tuhan, di setiap langkah hidupku. Mari angkat pujian-Mu, percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Yes Tuhan, kami angkat pujian, sembah Yesus Tuhan, sembah Rajaku, Kaulah yang bertata. Yes Tuhan, Engkau hadir di sini, melawat setiap kami. Hadir di sini Tuhan, menjamah kami, pulihkan kami. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya, kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini, detik ini, Engkau bersama-sama dengan kami. Kalau dunia mungkin gak tahu apa yang lagi kami hadapi Tuhan, tapi Engkau tahu. Engkau yang mendengar setiap hati kami. Engkau yang tahu setiap apa yang sedang kami pergumulkan Tuhan. Dan kami terlebih percaya Tuhan, kalau mungkin kami punya masalah yang besar, kami punya Tuhan yang lebih besar. Kami punya Tuhan yang terlebih dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang mampu memberikan setiap terobosan. Tuhan yang mampu memberikan setiap pemulihan, memberikan setiap jalan keluar bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bahwa kami lebih dekat Tuhan. Bahwa kami lebih dalam mengenal Engkau. Biar kami percaya hanya di dalam nama-Mu kami mendapatkan kemenangan. Kami mendapatkan sukacita dan kekuatan yang baru yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memuji nama-Mu dengan lebih dahsyat lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Amin. Mari bersama kita pujikan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Serukan hanya di dalam nama-Nya, Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya dalam-Mu Tuhan ada kebenaran, ada kekuatan. Kebenaran yang bebaskan setiap kami. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan buat hadapi apa saudara? Hadapi segala tantangan. Tak perlu ku ragu,
bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on sing. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Beri suara-suara yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari bersama bertepuk tangan buat Tuhan. Hanya di dalam nama-Nya ya Yesus ya sumber pengharapan. di sepanjang lebih seru katakan, hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh, hanya dalam nama-Nya Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, hanya dalam nama-Mu Tuhan. Mari bersama pujikan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi serukan, dalam nama-Nya ada pengharapan. Yes Tuhan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Yes Tuhan, haleluya. Yes Tuhan, kami percaya hanya satu-satunya di dalam Engkau kami mendapatkan pengharapan Tuhan. Kami mendapatkan kemenangan yang baru. Yes Tuhan, bila kami mau selalu percaya bahwa Engkau adalah sumber kedamaian dalam hidup kami. Kau yang pegang kendali Tuhan atas setiap musim hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama serukan dengan iman. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Yes Tuhan, Engkau penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari pujikan dengan iman. Satu-satunya. Yes Tuhan, Kau yang jadi satu-satunya pengharapan kami Tuhan, satu-satunya yang kami percaya. Oh, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Yes Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan, tiada yang lain. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Kau jadi satu-satunya Tuhan pengharapan dalam hidup kami. Oh, yes Tuhan, biarkan kami menyembah nama-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Mari bersama pujikan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
Tuhan, kami percaya. Tuhanku dahsyat. Kami percaya Engkau dahsyat Tuhan. Yes, telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Rencana ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Aku percaya ada Ya, ya Tuhan. Bapak terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai kapanpun Tuhan. Semua halangan yang menghalangi kami, bukan hanya saja kami lompati, tapi kami injak-injak Tuhan. Semua tantangan yang ada di hadapan mata, sampai kapanpun akan kami bisa lewati Tuhan. Karena kami sungguh percaya, sampai kapanpun hidup kami dalam tangan Tuhan. Pagi ini ajari kami Tuhan, ajari kami. Ajari kami untuk sanggup mengenal akan halangan dan tantangan yang ada bakal di depan kami. Ajari kami punya mental yang kuat Tuhan. Kami tidak mau lagi punya mental tempe, mental kedelai, mental segala macam yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu kami dilahirkan karena sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami tidak mau lagi masuk dalam tipuan iblis. Kami tidak mau lagi masuk dalam jerat-jerat yang tidak berguna dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga semua kami yang jemaat kami di GPI Lentera, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite, saat mereka mengenalkan halangan dan tantangan yang ada Tuhan, bersamamu kami semua akan jebol tembok-tembok penghalangnya Tuhan. Bapak, hari ini kami sungguh meminta di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan total Tuhan. Yang hari ini butuh mujizat, butuh pekerjaan, butuh urapan-Mu, Kau berikan yang sesuai yang mereka butuhkan Tuhan. Bapak, kami tahu kadang kami gak sadar kami terbelenggu oleh apa, kami gak sadar kami terikat oleh apa, tapi apapun yang membelenggu kami, yang mengikat kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hari ini, pagi ini bukan saya yang berbicara, tapi Engkau sendiri yang berbicara lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, lewat firman-Mu. Sehingga kami pulang ini Tuhan, kami pulang dan kami sungguh-sungguh punya breakthrough yang luar biasa dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dibentuk, yang dibangkitkan iman kita, kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Katakan kiri kanannya, Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara, minggu-minggu ini kita akan banyak belajar tentang mengenali halangan dan tantangan, saudara. Itulah kenapa kita disiapkan bagaimana punya mentalitas pemimpin rohani yang benar di hadapan Dia. Anda harus tahu untuk punya mentalitas yang benar sebagai pemimpin rohani, Anda harus paham tantangannya itu apa, saudara. Itulah kenapa dalam memimpin, saya percaya Anda bukan hanya pengikut, karena kalau Anda hanya sebagai seorang jemaat biasa, hanya mengikut saja, mengekor saja, maka Anda akan lelah, saudara. Tapi kalau Anda belajar bersama Tuhan untuk memimpin, Anda mengenal tantangannya, perjalanan kepemimpinan Anda dan saya, itu bukan gak ada hambatan. Banyak, saudara.
Banyak hal yang dapat menghambat bagi Anda dan saya sebagai seorang pemimpin rohani. Kalau Anda tanya, Pak, apakah setelah saya mengenal hambatan dan tantangan sebagai pemimpin rohani, apakah pasti saya bisa punya breakthrough dalam sekuler, dalam organisasi di luar gereja, dalam sekolah saya, dalam kuliah saya? Saudara, bukankah kita mengenal bahwa Tuhan kita yang punya dunia ini? Dari mana orang itu bisa berhasil, bisa sukses? Yang kategori banyak orang itu selalu mandang kesuksesan hanya dengan kaya, hanya dengan jumlah uang dimiliki. Berapa banyak mereka yang mengandalkan dirinya sendiri tanpa mengenal yang daripada Tuhan, dia akan mengalami hambatan yang sia-sia, terlalu banyak. Bahkan tantangan yang nggak perlu saja dihadapi dengan kekuatannya sendiri, nggak bisa, saudara. Itulah kenapa saya dorong Anda belajar dengan sungguh-sungguh hati. Memang berat, prosesnya tidak mudah. Tapi saya harus katakan, untuk menjalankan tugas dan panggilan yang Allah tetapkan pada Anda dan saya sebagai pemimpin, itu pasti akan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Saudara, kalau Anda mengalami hambatan dan tantangan ke depan, ngomong kiri kanannya itu wajar. Ngomong kiri kanannya itu wajar, santai saja. Saudara, Anda harus paham, karakter Anda dan saya itu beda-beda. Karakter orang yang Anda pimpin, kalau Anda memimpin keluarga di rumah, karakternya beda-beda. Di tempat ini saja, satu dari kita nggak ada yang sama. Ini loh akibatnya banyak miskomunikasi, saudara. Di luar, di kantor, di gereja, di sekolah, di kuliah, di organisasi, apapun pasti banyak miskomunikasi. Pasti banyak misinterpretasi. Apa tuh misinterpretasi? Orang itu kalau kena masalah, dia berproses dalam kehidupan dia. Dia berproses untuk ngomong sebuah pendapat saja, ngomong ide saja, ngomong sebuah kesan saja, ngomong pandangan yang menurut dia dari pengalamannya dia dibuat sebuah teori kecil, itu saja berasal dari latar belakangnya dia yang berpengaruh pada orang itu, saudara. Bagaimana bisa Anda dan saya bisa berkomunitas yang sehat kalau Anda tidak paham bahwa pola pikir Anda yang selama ini ada sampai hari ini, itu ada masing-masing di kepala Anda dan saya, itu berasal dari latar belakang yang Anda alami selama ini, saudara. Itulah kenapa kalau Anda lihat, itu sudah hambatan loh. Belum lagi Anda lihat, generasi kita di tempat ini saja, beda-beda. Siapa yang kelahiran tahun 65 ke bawah, 65, 64 dan sebagainya. Nah, betul kan? Siapa yang generasi X kayak saya, angkat tangan. Nah, yang generasi Y, gen milenial, angkat tangan. Nah, banyak, saudara. Anak sekolah minggu. Wih, itu baru generasi, cara ngomongnya, cara nangkepnya, budaya yang kita dididik oleh kakek nenek kita, wis beda. Belum dipengaruhi situasi kondisi Anda dan saya yang beda-beda. Butuh penyesuaian, saudara. Yang kayak gini saja butuh penyesuaian, ketok loh padahal. Kelihatan loh orangnya. Apalagi Anda dengan Tuhan, saudara. Yang tidak kelihatan. Terus Anda menyepelekan ibadah, Anda menyepelekan berkomunitas. Maaf loh, saudara. Abot, saudara. Itulah kenapa butuh hikmat Roh Kudus agar Anda itu jadi pemimpin. Dapat kenal mana yang hambatan, mana yang tantangan, saudara. Seorang pemimpin itu harus menghadapi dua-duanya, tapi bedakan. Saya hanya mengulang saja yang minggu lalu di malam hari. Itulah kenapa kalau ibadah pagi yang ibadah on-site, itu baru dapat apa yang minggu lalu sore hari ibadah. Nanti malam udah beda lagi. Yang online hari ini baru dapat minggu depan. Jadi hari ini nanti saya ada rekaman perjamuan kudus. Anda siapkan hati untuk minggu depan.
Anda harus paham bagaimana bedanya halangan dan tantangan. Saudara, halangan itu masalah yang harus disingkirkan. Katakan dengan keras, halangan itu masalah yang harus saya singkirkan. Kenapa? Kalau Anda nggak menyingkirkan, Anda stuck di sana. Membuat Anda berhenti di sana. Sampai kapanpun mandeknya nang kono. Tujuan nggak bisa diraih. Baik tujuan Tuhan maupun tujuan keluarga, tujuan Anda nggak bisa stuck di sana. Saya beritahu, kalau Anda sehat, tubuh, jiwa, dan roh, ada halangan, ya disingkirkan. Permasalahannya sekarang tuh saya melihat banyak wong edan, saudara. Kita kira waras, ternyata jebule edan. Tak kira edan, jebule tenan. Orang kalau sudah edan, nggak bisa. Anda mau masukkan firman Tuhan kayak apa? Jiwanya sudah terganggu, nggak bisa. Nggak kelihatan loh saudara. Yang kayak gini, halangan, bukan diobati, bukan halangan. Itu membuat sak keluarga mandek kabeh. Nanti kalau Anda menikah tahun 2023, ada rencana menikah 2023, katakan? Enggak apa-apa loh, saya senang sekali saudara menikahkan Anda itu. Nanti ada tambahan kata-kata saya. Bukan cuma suka, duka, bahagia, enggak bahagia, bukan. Tak tambahi dalam kondisi waras dan kentir. Anda mau menerimanya, rasa no dewi. Ini tidak bisa disingkirkan. Masa ada suami Anda, istri Anda, anak Anda kentir disingkirkan? Tidak bisa. Itu tantangan, bukan disingkirkan. Lah kalau tantangan itu masalah yang harus diatasi. Ngomong yang keras, tantangan itu masalah yang harus diatasi. Kalau Anda atasi, solusi tercapai. Katakan yang keras, kalau saya atasi, solusi tercapai. Kalau solusi tercapai, maka ada peningkatan performance. Tim Anda akan naik performance-nya. Karena solusi tercapai. Makanya kenapa halangan dan tantangan itu ketokane podo, padahal beda. Saya kasih ilustrasi. Siapa pernah lihat di TV lomba lari halang rintang? Angkat tangan. Yang enggak pernah angkat tangan. Enggak pernah. Halang rintang itu bahasa kerennya, jadi sebelum start itu sudah ada palang-palang di depan. Palang, let berapa meter, palang lagi, let berapa meter, palang lagi. Ada gambaran ya? Lah Anda harus cepet-cepetan dari start, itu palangnya mbok srudo kabeh ya terserah. Mbok angkati kabeh ya terserah. Yang penting cepat-cepatan sampai finish. Percayalah, kalau Anda sampai punya waktu menyingkirkan palangnya, nyeruduk Anda malah keserimpet, malah lambat. Mbok angkat, durung tengah finish, wis ngos-ngosan gawe angannya. Yang paling bener apa Pak? Dilompati. Makanya kalau Anda lihat lari, zaman dulu nih waktu saya dari kecil dilatih pelajaran kesegaran jasmani, itu diajari. Bapak lompat, ya enggak berani toh saudara, badan saya dari kecil enggak pernah kurus saudara. Yo nek lompat, nek nyungsep. Kalau Anda lompat, ya akan cepat waktunya. Lah Anda harus bedakan, bagi pelari halang rintang, halangan-halangan itu disingkirkan dengan cara dilompati. Nek Anda hebat, ya tidak. Pancal, tapi jangan sampai keserimpet. Tapi enggak pernah ada orang begitu lari halang rintang gue gergaji gede. Ayo siji loro turu erek kesuwen. Dipendekkan kesuwen. Dia kan terus akan lompat, bet lari lompat. Apa tantangannya bagi pelari? Karena halangannya ya dilompati, enggak usah dipikiri. Nah Anda nggak lompat-lompat, malah Anda nggak kemana-mana. Ya sudah dilompati aja. Tantangannya apa bagi pelari? Ya kemampuannya berlari cepat. Ngatur ritme antara lompat,
cepat berlari, ngatur nafas sehingga sampai garis finish secepat mungkin. Saudara, orang yang lari, lomba lari halang rintang, kegagalannya bukan di tekniknya. Loh, saudara, Anda pikir hidup ini kurang teknik toh, saudara? YouTube banyak. Anda tanya sama mentor, diajari. Cara berenang, diajari. Coba Anda pernah lihat enggak mentor ngajarin ini? Cara renang, yo. Ayo lungguh. Ya, gini caranya. Gaya kata ya, ya. Tangannya gini semua, jemaat gini semua. Tangannya, ya. Terus gini, ya. Terus, ini baru tangannya, sikelnya. Oke, diangkat gini sikilnya, yo. Wes, ya gini. Teorinya dapat gak? Teori dapat gak? Ayo renang kono. Berani Anda? Teknik banyak. Latihan berenang itu di kolam renang. Orang yang berani menyemplung kolam renang, latihan gaya kata adalah menurut saya orang yang percaya diri. Coba lihat orang enggak percaya diri. Lihat anak Anda aja. Anak Anda yang pertama kali belajar berenang, Anda pernah tahu ngonangi belajar berenang, angkat tangan. Oh, saya menemani soalnya. Pertama kali anak Bapak masuk kolam renang, yang dia takutkan apa, Pak? Hah? Tenggelam kan? Enggak pede kan? Padahal Bapak ada di sana. Padahal anak kita loh, kalau mau berdiri, loh enggak tenggelam toh nak. Ayo mulai gini, aku takut tenggelam kok. Loh padahal banjirnya cuma udelnya saja. Saudara, hidup ini sama. Kalau Tuhan ngelatih Anda, ki ora ono kakean teori, enggak ada, Saudara. Langsung. Nanti aku tenggelam dalam kehidupan ini, Pak, dalam samudra kehidupan. Tuhan kari ngomong, ngadeg kok lho banyak cuma sakmene. Tapi nek kowe kesel mlakune ngene kesuwen nang, kesuwen. Lombane ra entek-entek, abot iki awake ade. Langsung ngene lho, renang ngene lho. Nah, tenggelam Tuhan, nek tenggelam ngadeg. Sekarang ayo belajar berenang gini lho, lebih cepat dibandingkan kamu jalan. Itulah kenapa pemimpin rohani itu perlu tahu tantangan yang perlu ia atasi dalam perjalanan kepemimpinannya. Ada 4 tantangan. Saya ingin Anda jangan sampai absen. Hari ini kita hanya bahas 1, nanti sore bahas yang kedua. Minggu depan pagi bahas yang ketiga, minggu depan sore bahas yang keempat. Ada 4 tantangan. Yang pertama, baca yang keras. Beradaptasi tanpa meninggalkan komitmen teguh pada kebenaran. Mari kita buka Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Judul perikopnya apa saudara? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Baca yang keras, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu loh saudara. Segala sesuatu. Ngomong yang keras. Segala sesuatu. Kabeh ada masanya. Terus apa saudara? Untuk apapun, sudah segala sesuatu, ditekan lagi untuk apapun. Apapun di mana? Di bawah langit. Kita di bawah langit atau di atas langit? Di bawah langit. Dikatakan apa? Ada waktunya. Ngomong kiri kanannya, lalu stres ngapain? Nggak ada waktunya. Ngomong kiri kanannya, lah usah stres, ngapain? Dalam terjemahan English Standard Version, ESV, dikatakan apa? For everything, apa saudara? There is a season, ada musimnya. Musim menabur, musim menuai, musim semi, musim hujan. Di luar negeri ada 4 musim. Musim gugur ada, musim salju ada. Ada musimnya. And a time for every matter under heaven.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau Anda paham ini, mari kita baca Efesus 4 ayat 14 sampai 16. Kalau Anda paham ini, Anda nggak akan gampang terombang-ambing. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 16. Dikatakan apa? Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 16. Yang keras 23, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bayangkan belajar renang tadi. Nek anak-anak diajari nanggone pinggiran kolam renang rak lebu banyu mek cuman ngene. Bar yo ndak bisa. Maka setelah masuk, ya toh, dia mulai percaya diri. Nah aku nanti gini gimana? Melvin loh, tak pegangi di pundak saya. Tak pegang tangan satu perutnya. Ayo, kayak kata, saya mundur. Dosa takut. Nanti kalau tenggelam gimana Papa Lyong? Tak angkat. Kalau kita bukan lagi anak-anak, maka kita nggak akan sanggup diombang-ambingkan oleh badai kolam renang. Lah bagaimana Anda bisa masuk ke lautan yang luas? Bagaimana Anda mengenal kehidupan kalau hanya cuman kuliah, tidak pernah praktek di kerjaan? Kalau Anda kuliah saja, nggak pernah praktek di pekerjaan, tidak pernah Anda melayani Tuhan, cuman kerinduan tapi nggak pernah melayani, Anda nggak pernah tahu merasakan berenang, merasakan badai di samudra yang luas, saudara. Anda gampang dikit-dikit kena angin, mutung. Dikit-dikit apa? Hilang. Khotbah kesuwen kayak minggu lalu. Anda capek. Saya lebih dower, saudara. Minggu lalu sampai jam berapa ya Bunda ya? 11. Istri saya telepon jam 11:15. Belum sayang. Kamu tuh kuliah siang atau khotbah gitu kan? Aku nggak tahu. Aku pengennya mandek. Tapi terus digrojok, malah aku bingung mandek kapan, aku kesel ya malahan. Anda pikir saya suka kelamaan di sini? Nah iso kawak dia mulai kabeh kok saiki kok. Penderitaan buat saya, saudara. Anda lihat wajah saya, introvert saya ini. Rak bojai ngomong, ngomong. Anda sampai ngomong sampai 2 jam. Wah, mujizat, saudara. Efesus pasal 4 ayat 14-16 dikatakan apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan apa saudara? Palsu. Kalau ada masalah tuh nggak usah buat drama lagi, nggak usah palsu-palsuan, sudahlah. Hadapkan ke Tuhan, bertobat, selesai. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi apa saudara? Dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenaran tetap ditegakkan, tapi di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Ingat, segala sesuatu ada masanya. Segala hal itu juga ke arah di Dia. Siapa saudara? Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah, apa saudara? Seluruh tubuh yang rapi tersusun. Katakan kiri kanannya, rapi. Ora sak penake dhewe. Ora sak penakmu dhewe. Ora sak penakku dhewe. Rapi tersusun terus dan diikat. Apa saudara? Menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan. Tiap-tiap anggota kadare beda. Jangan jengkel sama berkat orang yang diberkati. Wis masane diberkati, mbiyene susah payah wisan. Jangan iri. Lah aku kok dari dulu kok ngene terus. Lah urung wayahe wae, santai saja. Amin saudara. Saran saya, nenteni wayah. Oke, ngomong kiri kanannya. Kita cuman
ngenteni waya. Sing penting satu, ojo kentir we. Serius, nanti bisa kita ingatkan saya kalau pas pernikahan. Enggak cuma suka dan duka, bukan. Di antara waras dan kentir. Menerima apa saudara? Pertumbuhannya. Saya tanya, Anda dididik Tuhan untuk bertumbuh enggak saudara? Anda diterima Tuhan apa adanya enggak? Ada persyaratan? Enggak ada? Tapi Tuhan izinkan Anda stuck di situ enggak? Enggak. Kenapa? Karena harus terima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Itulah kenapa Dr. John C. Maxwell dalam bukunya Leadership, yang saya kutip dari buku Leadership, terbitan New York HarperCollins Leadership 2019 halaman 6-9 dikatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi seorang pemimpin yang sukses, siapa pengen jadi pemimpin sukses angkat tangan? Pengen tahu saja saya. Siapa yang enggak pengen jadi pemimpin sukses angkat tangan? Pengen roh. Enggak ada kan? Dia harus belajar. Untuk apa saudara? Nyaman dengan keadaan yang tidak menentu. Siapa yang ngalami gereja ini sumuk, panas, AC-nya enggak jangkep dengan Anda dan saya angkat tangan? Zaman itu, sekarang siapa yang kedinginan angkat tangan? Saya pasti enggak. Tapi yang di depan bergetar semua. Pak Mulyadi kalau ke beda sore itu ya, sampai nganggo jaket saudara. Berak kate sentuh taf. Ora ya kuwi, kaya Pak Paus tenan kuwi iki. Aku wis sampai Valen anak kami, anaknya Pak Mulyadi itu. Bapak Kuliong enggak kedinginan. Ora, sumuken malahan. Tangannya Valen sudah beku Bapak Kuliong. Pegang, atis tenan. Bersyukur saudara, bersyukur. Amin saudara? Amin. Nanti kalau lagi bangun Anda sumuan aneh, Anda berkenan enggak saudara? Lagi bangun toh, lagi kok bangun drak-dok, tenang. Minggu tak suruh libur, enggak ada daduk-daduk. Amin saudara? Lagi pakai nang di kemero kabeh mobilku malah bedukan. Ya wis sama mobil tuh Pak sepeda tuh saudara. Bedukan aja kok bingung. Parkir susah iki, bangun kayak gini. Ya wis numpak gokar toh. Amin saudara? Bener loh ya. Jangan sampai loh saya dengar loh ya. Jari ini Tuhan ki baik, beduknya akeh. Loh, bangun ya beduknya akeh atau saudara? Oh bangun loh. Kapan toh Pak? Ya sabar, tergantung Anda saudara. Loh kok tergantung saya Pak? Emangnya tergantung saya. Emang aku kalau merat. Ngomong kiri kanannya, tergantung kita loh ternyata bangunnya ini. Kita harus berurusan dengan Tuhan ini. Pak gembalanya ngomong bukan tergantung saya katanya, ini tergantung kita ini. Ngomong kiri kanannya, tergantung kita. Beriman rak kita ini. Minggu depan Anda jangan sampai tidak hadir. Siapa di tempat ini yang utangnya banyak angkat tangan? Saya tinggi enggak apa-apa, ngomong di gereja. Utangnya banyak angkat tangan. Mau lunas enggak? Yang enggak mau lunas usah angkat tangan. Yang utangnya banyak angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, minggu depan lunas. Datang lo ya, orang teko salahmu dewe. Penghalang terbesar pertumbuhan rohani itu kesombongan Pak. Piye caranya kasih pertumbuhan kalau kita tuh sombong? Pendorong terbesar pertumbuhannya, ben cepet bet loh. Pendorongnya tuh kerendahan hati saudara. Itulah kenapa seorang pemimpin itu enggak boleh mikirnya sama terus. Enggak boleh bertindak sama terus. Kalau ingin sukses memimpin, Anda harus paham dunia tidak pernah sama. Berubah-ubah. Gelombangnya lo berubah-ubah. Dari waktu ke waktu lo beda-beda. Tapi Anda akan terus dihadapkan pada pilihan-pilihan tiap hari. Untuk mempertahankan stabilitas Anda dan saya dalam memimpin itu dihadapkan banyak masalah yang berbeda-beda, harus memilih yang mana ini. Masalahnya koyok ngene, pilihannya yang mana? Mana yang halangan? Halangan pinggirkan, tantangan hadapi, ojo melayu. Artinya
Kalau Anda ngalami yang berubah-berubah, pemimpin itu tetap berusaha nyaman dan aman dengan cepat adaptasi. Kalau Anda cepat adaptasi, Anda akan gampang buka peluang baru, saudara. Yang setuju katakan amin. Seringkali pemimpin rohani di gereja, ketika dengar kata adaptasi, dengar kata menyesuaikan diri, selalu asumsinya, yo berarti aku tak kompromi yo. Sidik-sidik rak popo melanggar sidik rak popo. Itu salah, saudara. Tidak boleh punya asumsi kayak gitu. Itu pikiran yang salah. Karena apapun kondisi dan situasi yang dihadapi, atas apa yang kita hadapi perubahan yang terlalu banyak, sebagai pemimpin rohani nggak boleh kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara, pernah dengar nama C.S. Lewis enggak? C.S. Lewis, pernah dengar enggak? Yang benar angkat tangan, yang pernah? Enggak pernah? Pistika pernah? Oke, tak kasih tahu. C.S. Lewis ini kepanjangan namanya Clive Staples Lewis, seorang teolog dan apologet yang terkemuka di dunia akademik kekristenan. Akademik itu ngajar dia di bidang kekristenan, dosen, ngajar. Namun bagi sebagian besar orang dan anak-anak di dunia, anak dunia taunya dia bukan teolog, bukan apologet. Siapa C.S. Lewis? Penulis terkenal kisah serial fantasi Chronicles of Narnia. Yang pernah dengar angkat tangan. Chronicles of Narnia. Lah iki penulisnya. Tidak ada yang tahu kalau dia itu seorang teolog, seorang apologet. Serial ini dibuat beberapa kali jadi film, baik di USA maupun di Inggris, tanah kelahiran Lewis, bahkan dijadikan bacaan literatur wajib di banyak sekolah di Amerika Serikat dan Inggris. Saudara, nampaknya kalau saya lihat kisahnya itu sungguh aneh. Seorang teolog terkemuka justru membuat cerita seri anak-anak. Namun kalau saya baca, Lewis ini memang ingin membuat satu cerita bersambung yang isinya itu kaidah-kaidah teologi, tapi dikemas dalam cerita anak-anak dan bersambung pula sehingga anak itu nancapnya nggak kebanyakan, sedikit nonton lagi lanjutannya, dapat lagi kaidah-kaidah teologi, nilai-nilai kekristenan bagi anak-anak. C.S. Lewis, kalau Anda pelajari backgroundnya, latar belakang yang dia pernah alami, C.S. Lewis pernah jadi tentara Inggris, saudara. Tentara, Pak. Perang Dunia I dan bertempur loh. Orang cuman ngaplo, bertempur di Turki. Dia melihat banyak generasi goncang secara iman dan keyakinan karena perang. Dia juga melihat bagaimana teknologi hiburan seperti radio, televisi, film, panggung drama, main game berkembang sangat cepat setelah era Perang Dunia II. C.S. Lewis sadar, aku kesulitan ngajari tentang teologi, tentang Tuhan, tentang kekristenan, kesulitan untuk bagi-bagikan kaidah-kaidah kekristenan kepada anak-anak muda. Mereka gelem, mereka maunya happy-happy. Karena tulisan yang dia baca itu terlalu sangat Kristen, sangat teologis di telinga generasi muda. Itulah kenapa pendekatannya dia rubah. Dia ambil waktu merenung, dia pikirkan terobosan yang berbeda. Karena pendekatannya dia sudah nggak efektif. Akhirnya Lewis kan waktu itu punya sahabat yang senang nulis kisah-kisah fantasi. Anda tahu sahabatnya dia siapa? J.R.R. Tolkien, pengarang ternama serial fantasi The Lord of the Rings. Dia cerita pada sahabatnya yang mengarang cerita The Lord of the Rings. Siapa yang pernah dengar The Lord of the Rings? Atas nasihat dan dorongan sahabatnya, C.S. Lewis mengubah cara dia mengajar prinsip-prinsip teologi dengan menggunakan cerita-cerita fantasi yang dilakukan oleh Tolkien seperti dalam fantasi yang dibuat Tolkien The Lord of the Rings. Saudara, tahun 1940 sampai 1950-an. Cerita-cerita fantasi jadi favorit banyak orang, khususnya generasi muda. Lewis akhirnya sadar, wes aku tak nggawe serial fantasi Chronicles of Narnia. Terdiri dari 7 buku, saudara. Anak-anak yang mengikuti kisah Narnia akan dengan sangat cepat ngerti
tokoh Raja Narnia. Siapa? Seekor singa agung. Namanya siapa? Aslan. Aslan. Dan itulah yang menggambarkan Kristus dengan tokoh seekor singa agung bernama Aslan. Makanya jadi orang ini harus adaptasi. C.S. Lewis beradaptasi dalam cara dia mengajar, menyebarkan prinsip-prinsip teologi kekristenan. Saya amazing waktu saya melihat, saya baca kisah seri Narnia sudah diterjemahkan 47 bahasa. Dari seri bukunya terjual lebih dari 100 juta eksemplar. Saya lihat di Wikipedia, The Chronicles of Narnia yang diakses 9 Februari 2022. Saudara, secara naluri seorang pemimpin akan mikir berbagai macam cara untuk mencapai standar dan tujuan yang ditetapkan untuk dilakukan timnya, dilakukan pengikutnya, dilakukan bawahannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau sampai terjadi suatu keadaan, terjadi suatu situasi, terjadi kesempatan di mana tujuan itu bisa diraih, tapi selalu ada omongan gini, tapi yo ojo terlalu saklek sesuai firman, ora iso, wong ora gelem, ojo terlalu fanatik ngono lho. Iki sesuai tujuanmu, nek kowe nglakukno iki pasti tembus, tujuanmu tercapai. Tapi sorry Kristen yo Kristen, tapi yo ojo fanatik kaya wong edan ngono. Bagaimana kalau untuk mencapai panggilan pelayanan? Sepertinya dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Saudara, mohon maaf bagi yang Anda yang hidup di dunia termasuk saya, baik dunia luar maupun dunia lain, saudara. Pandangan dunia itu umumnya kan ngomong apa? Tujuan menghalalkan cara kira apa-apa, bener ya? Tapi kalau dunia ngomong tujuan menghalalkan segala macam cara, yaitu jelas bertentangan dengan firman Tuhan toh Pak. Kenapa bertentangan? Allah itu tidak hanya ngasih perintah, Allah tuh ngasih tujuan untuk kita raih dalam hidup kita. Ngene lho, nang carane iki ngene. Ia juga memperhatikan cara-cara apa yang kita raih. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu. Itu kenapa yang paling dibutuhkan Tuhan adalah Anda itu kenal pribadinya. Manusia mikirnya apa? Yang penting jawaban doa. Manusia selalu ngomong apa? Yang kita butuhkan itu jawaban doa. Tuhan tuh ngomong ini, yang penting gue kenal pribadiku. Minggu lalu saya cerita ibadah sore, kejujuran mendatangkan berkat yang luar biasa. Alexander Agung, seorang raja, seorang panglima, melihat seorang prajurit yang sedang tertidur bersandar di pilar dan pipinya terlihat bekas air mata, bekas nangis. Dia melihat surat yang terjatuh di saku, jadi kantongnya itu ada surat jatuh, dia tertidur, bekas air mata. Dia pelan-pelan ambil, dia baca. Ternyata surat yang prajurit tadi itu membuat nangis itu ternyata dari ibunya. Tertulis bahwa uang yang dititipkan beberapa waktu yang lalu sudah diterima, tapi cuma cukup beli obat beberapa saat. Intinya ya minta tambahan lagi. Begitu dia melihat prajurit ini sampai bekas nangis, berarti ra duwe duit. Alexander tergerak hatinya. Dia keluarkan sekantong, bukan sebuah koin emas, bukan sekantong koin emas. Dan surat itu dimasukkan kembali ke saku prajurit. Sekantong koin emas juga dimasukkan, lalu ditinggal gitu aja ke istana. Saat prajurit itu bangun, dia menemukan di sakunya, opo iki? Sekantong koin emas. Dari kantongnya ada sulaman. Kadang-kadang kan kalau Anda takut ketuker botol minum saya kan ada tulisannya Gustav Iskandar. Kadang-kadang kantong itu kan ditulisin nama. Kantong itu ada tulisannya. Tulisannya Alexander Agung. Warna sulamannya dari emas. Prajurit itu kaget, langsung berdiri nemui Alexander ngomong apa? Paduka terhormat, hamba tadi tidak mematuhi peraturan. Sewaktu tugas hamba tertidur, minta maaf, mohon ampun. Setelah bangun, menemukan sekantong koin emas, hamba tidak mencuri Paduka, benar hamba gak mencuri, tiba-tiba menemukan ini. Prajurit itu menemukan kantong itu diserahkan ke
Alexander Agung. Anda tahu, Paduka Alexander Agung cuman senyum. Dia ngomong gini, kelihatannya kamu orang jujur. Koin emas ini adalah hasil dari kejujuranmu. Kamu dapat membawanya untuk biaya perawatan, biaya pengobatan ibumu. Sampaikan salam saya buat ibumu. Saudara perhatikan baik-baik. Dimanapun Anda berada, dipancing kayak apapun, jangan tergiur yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ujung katakan amin. Yang amin berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara, dalam kejujuran, kualitas moral Anda dan saya itu dinilai. Ketidakjujuran itu kayak virus. Sudah virus mematikan pula. Selalu punya akibat buruk buat orang-orang, baik diri Anda sendiri maupun orang lain. Gara-gara tidak jujur, saudara. Ketika Anda dan saya mulai merasa aman dan nyaman. Loh, tidak ketahuan toh. Loh, tidak ketahuan. Loh, Tuhan gak apa-apa. Sikap gak jujur itu akan Anda ulangi terus. Terus, karena Anda merasa aman, nyaman, cuan. Aman, nyaman, cuan. Terus Anda langgar terus. Saudara, yang dipelihara itu sikap jujurnya. Bukan ketidakjujuran dipelihara terus. Saudara. Kalau sikap jujur Anda pelihara, Anda dan saya itu jadi tumbuh punya pribadi yang punya integritas yang disukai Allah. Waktu Pak Agung, saya kemarin kan sudah cerita minggu lalu, Pak Agung ngitung pakai kalkulator. Habisnya kira-kira berapa tuh Pak Agung? Ya gini kok Gustaf, luasnya sekian, kali 8 lantai, per meternya saya cuma kasih 3,5 juta. Saya domblong, hah? Di luar itu ada yang 6,5, ada yang 6,750 per meter, ada yang minimal 5 juta. Pak Agung pun ngomong, di luar pasti dijual 5 juta, seserah. Saya tergerak dari Tuhan, tak kasih 3,5 sekian miliar Pak Gustaf. Orang yang tahu dia digerakkan Tuhan dan dia taat. Saya beritahu demi kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mau berutang. Yang paham katakan amin. Saya tolak yang model-model koyo ono, sing melanggar, saya tolak. Saya beritahu, tidak lama. Bahkan Bu Minani ngomong, kemarin malam Bu Minani ngomong gini, siap-siap ya. Habis lebaran, dapat proyek sampai Bali, sampai Irian Jaya, siap-siap ya. Saya cuma ngomong gini, yo bangun pasti. Amin saudara. Tapi saya tidak mau cuman saya saudara. Serius. Saya mau itu Anda. Minggu depan Anda datang, ada yang mau kesaksian, Anda akan kaget. Masa keemasan itu bukan dari saya, itu dari Tuhan. Yang paham katakan amin. Amsal 11 ayat 6 dikatakan apa? Orang yang jujur, Amsal 11 ayat 6 dikatakan apa? Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi apa saudara? Pengkhianat apa? Saya tanya, ditangkap atau tertangkap? Anda mau tertangkap? Masuk penjara? Masuk masa kesusahan? Masuk Mesir? Gampang, jadilah pengkhianat. Pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Kalau Anda bingung cara penginjilan itu gimana Pak? Orang luar dikasih Alkitab belum tuh baca. Saudara, hidup kita ini loh satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh orang-orang yang tidak percaya. Katakan yang keras dengan iman, hidup saya adalah satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh orang-orang yang tidak percaya. Yang setuju katakan amin.
Apa yang orang lihat ke Anda? Penipu? Suka ngomong negatif? Suka gibah? Terlalu banyak omong kosong? Terlalu sok tahu? Takoki apa ngerti? Takoki apa ngerti? Wabe ngerti? Ternyata orang ngerti apa-apa. Anda itu dibaca sama orang tidak percaya. Itulah kenapa kalau Anda ngalami sakit, siapa di tempat ini yang saat ini sedang ngalami sakit, taruh tangan kananmu di dada, rasa angkat tangan, taruh tangan di dada aja. Saya kasih tahu saudara, pasti selalu ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari rasa sakit yang kita alami sekarang. Yang paham katakan amin. Belajar Pak, Bu belajar. Jadilah pribadi yang apa adanya. Enggak perlu lelah bersandiwara. Kadang-kadang yang sulit bukan hidup kita, yang sulit itu kitanya. Amin saudara. Saudara, bagi saya contoh tantangan itu kayak apa? 2 minggu yang lalu saya dikasih Tuhan izin bisa menikmati liburan tipis-tipis ke Bali. Ya lumayan 4 hari dan istri saya sengaja pakai tur. Halah nang Bali kok tur to Pak paling kan ndang Kute ya kan? Paling kan Tanah Lot. Ngapain nang pakai tur Pak? Saya beritahu, saya sih serius saudara. Saya ngomong ke Anda, siapa tahu Anda tahu bahwa saya ini bukan dewa, saya ini manusia penuh dengan kemalasan. Kalau Anda ajak saya, nanti Anda perhatikan, begitu Anda ajak saya pergi, Anda lihat kebiasaan saya. Selalu pengennya duduk. Lihat pemandangan. Introvert Pak Erik, introvert Pak. Neng laut, kuwabe man pasir, aku cuma lungguh. Ya ampun apike pemandangannya, sunsete kapan to yo, ya ampun, makan jagung ya kan. Dimanapun, di luar negeri sama. Kalau enggak ikut tur, paling banter nang kamar. Renang, fitness, nonton TV. Lu ngomong, kayak nang di ini tempat nongkrong di mana? Cek Google. Nongkrong terenak, nyaman. Ya wis nang kono. Lah keluarga Bapak melaku sampai bengira apa-apa. Aku nang kono wae. Siapa yang seperti itu angkat tangan. Loh, saya jujur loh saudara, saya ini jujur loh. Yang kayak gitu angkat tangan. Loh, ibu-ibu juga toh? Loh, bapak-bapak yang kayak gitu angkat tangan bapak-bapak. Orang saya ngaku. Bu. Siapa yang pasangan Anda kayak saya angkat tangan? Ibunya angkat tangan, ibunya. Wah luar biasa, Bapak tanya sama saya, sebelah saya itu ada suami saya Pak. Saya selalu ditemani Pak. Kemana? Ya duduk. Itu 3:30 sore. Bapak mau lihat sunset di Jembaran ya? Oh ya, saya mau gitu kan. Bapak mau? Jam 4 tutup Pak. Apa? Naik onta katanya. Hah? Naik onta? Iya. Daripada Bapak jauh-jauh ke Mesir, ya kan? Di Bali ada naik onta katanya. Siapa yang pengen lihat cuplikan saya naik onta angkat tangan? Ada yang mau lihat enggak? Kalau enggak jadi yo. Ada satu cuplikan berikut ini. Evenu shalom, evenu shalom, evenu shalom. Siapa yang pengen naik onta angkat tangan? Saya. Oh, Bapak mau Pak ya? Nanti Bapak ikut Pak. Naik onta. Kalau untanya kuat. Saya tuh grogi. Kok sikile cilik yo?
Lho sikil kowe sakmene kok dhek sakmono. Bapak ini yakin kuat? Kuat Pak, 200 kilo aja kuat. Bener ya? Bener, baru kaki satu saya. Naik panelnya atau tanya gini. Loh Pak, kuat ya Pak? Kuat. Bola, saya diam. Siapa ya? Ya jalan, itu kan gak dikelihatkan. Harusnya 15 menit 150.000. Saya tanya, istri saya, anak saya, Pak Petrus, enggak ada yang mau. Cuman saya. Ini kenapa kok harus berombongan Pak? Unta tuh hidup berombongan katanya. Oh berarti manusia kentir, gelem komsel. Unta rombongan kok. Manungso pengen menyendiri di kamar, ngedan. Unta rombongan sing ditumpaki siji sing mangkat papat. Yang 3 enggak pernah melet tuh enggak pernah. Diam saja yang 3. Yang tak tumpaki saudara, belum 5 menit, paling 2 menit. Kenapa ki lidahnya tuh keluar sampai gede, sampai kantong airnya tuh besar terus muncrat hidungnya. Loh, untung saya pakai masker. Wih, muncrat kan kena angin tuh. Wih, gila nih. Brandon nyuting tuh ya, ada kayak siluet ludahnya tuh mencrat pas Brandon mangap. Puy, bunyi gini. Puy, unta apa? Cuy, kenapa? Ketelan katanya. Makanya kalau nyuting itu pakai masker, lah kan sumuk gitu kan. Saya tanya, Pak serius Pak? Enggak apa-apa Pak, ini kan kantong air. Bu saya enggak kayak kantong air, ngerti Pak? Mati raiki untanya. Tenang Pak. Sembuh lah gitu kan. Jalan, belum 5 menit. Wah ini Jojo Ayan ini. Kok kayak gini ki piye to ya Tuhan aku ki wis masih berkat lho, rak sepilo berkate. Nek untane mati kan aku rak enak. Istri saya, cukup. Oh, tak pikir cuma saya yang takut untanya mati kan. Istri saya juga takut. Pak cukup. Sudah enggak usah 15 menit. Sekarang saja pulang. Baru 7 menit, Pak. Tapi uang tidak kembali loh, Pak ya. Baru 7 menit. Putar balik. Waduh, Bu, harusnya rutenya bukan gini. Kalau putar balik malah nyebrang. Wes nyebrang enggak apa-apa. Wah, tenang nyebrang. Anda tahu di Bali itu ya, unta dihormati. Rombongan unta lewat, semua disemprit. Nganggu pakaian Bali, stop, mobil mandek kabeh. Sepeda motor mandek kabeh, unta lewat. 3 depan kosong, yang belakang sama saya. Grr. Waduh, isin aku ini. Ono bule turis buka kaca mobil. Di-shoot live Instagram, saya pikir shootnya kan kepala unta yang kosong, lah kok ke wajah saya. Waduh, mateng aku ini. Iki nek digolek nang Google, wajahku muncul Gembala GPI Lampir Tengah Raya, menista unta di Bali, sampai melet-melet. Wih, ngeri. Aku ngene, aku rak gelem numpak unta meneh. Kuda, panther, kijang lebih enak, motor maksudnya. Ngapain numpak unta? Ini tantangannya Pak. Yang pertama, meletnya iku idune garine Brandon. Rasanya ora enak Pak. Yang kedua, tantangan kedua yang paling berat adalah melakune ngeri. Aduh. Anda lihat badan saya kan bisa gini-gini kan. Aku menyimbangkan. Melu gini. Dan emang. Enggak apa-apa Pak, nanti kita ikut naik unta Pak ya. Oke. Kalau Anda kena tantangan, sudahlah, biasa saja, tetap teguh menjalankan firman Tuhan. Ingat, Yesus dalam kemanusiaannya tetap teguh, enggak pernah mau ditawarkan kompromi. Kok bisa Pak? Buka Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Dikatakan apa? Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Kemudian ia itu iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, sakti loh saudara, sakti. Ia memperlihatkan kepada Yesus, semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki.
Iblis, saudara. Jadi jikalau engkau yaitu Yesus menyembah aku, menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Anda lihat, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, kebenaran ojo dimenggokke. Sing ngene ya ngene. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Peristiwa singkat yang kita baca, iblis mengungkapkan sesuatu yang jelas ini. Dialah penguasa dunia. Dan cara-cara yang digunakan banyak orang sampai hari ini caranya iblis. Tuhan Yesus belum datang kedua kali, belum. Kalau Dia datang untuk menegakkan kerajaannya atas seluruh dunia, belum ini, kedua kali belum datang. Makanya orang heran, iblis itu jadi penguasa sampai sekarang atas dunia yang penuh dosa. Itulah kenapa misi Tuhan Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan dunia dari dosa, menyelamatkan yang hilang. Iblis nawari Yesus, saudara, untuk kompromi, untuk peroleh seluruh dunia dengan menyembah Dia. Dengan kata lain, mengikuti cara-cara iblis, cara-cara duniawi. Ini loh ditawarkan iblis kepada Anda dan saya sebagai pemimpin. Kalau Anda ditawari koyo ngono, jawabannya singkat, gampang. Yesus mengingatkan iblis, Yesus mengingatkan dunia, dan Yesus mengingatkan Anda dan saya sekarang. Apa yang diingatkan? Segala sesuatu yang kita lakukan. Perhatikan, segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, bagi Tuhan. Itulah kenapa enggak perlu jadi anggota gereja setan. Loh ada Pak? Ada. Berulang itu loh, Anda tanya berulang. Orangnya manis ngomongnya, digiring untuk ke gereja setan, saudara. Ada di Semarang? Ada. Dan saya beritahu, orang enggak perlu jadi anggota gereja setan untuk menyembah setan, enggak perlu. Cukup ikut cara-cara duniawi. Ikut saja cara duniawi. Maka hakikatnya Anda sudah mengikuti apa yang iblis kehendaki. Orang asal gereja setan, Anda ikut duniawi saja, Anda sudah mengikuti apa yang iblis kehendaki. Itulah kenapa mencapai, menuntaskan tujuan dan panggilan Allah dalam kepemimpinan Anda dan saya itu penting. Ingatlah 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Apa saudara? Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang. Oh, yang dapat ditelannya. Yang orang siapa di tempat ini yang katakan? Yang orang? Nah, hati-hati. Adaptasi tanpa kompromi kebenaran firman di Alkitab ada banyak tokoh, tapi saya kasih contoh beberapa saja. Ada banyak tokoh iman yang menyesuaikan diri beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang berbeda-beda mereka alami tanpa meninggalkan imannya, meninggalkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus, sebagai penyembah Tuhan. Yang pertama, siapa saudara? Yusuf mengubah gaya pendekatan berbicaranya dengan Firaun Mesir. Cara ngomongnya dirubah. Dia berbeda dengan sewaktu ia masih bersama dengan ayah ibu dan saudara-saudaranya. Cara ngomongnya berbeda saat dia kumpul sama ayah ibunya. Di kitab Kejadian Anda bisa baca. Siapa lagi yang kedua? Musa. Mimpinnya dirubah. Musa atas nasihat mertuanya yang namanya Yitro mengubah gaya kepemimpinannya atas bangsa Israel yang awalnya bersistem sentralisasi jadi desentralisasi. Tadinya pusatnya ke dia, akhirnya dia membentuk sebuah pemimpin-pemimpin yang mengepalai 10 orang, 50 orang, 100 orang di kitab Keluaran. Sistem kepemimpinannya berjenjang, dia menyesuaikan saudara. Yang ketiga siapa? Daniel, Hananya, Misael, Asarya menyesuaikan diri untuk menjadi pegawai-pegawai Raja Babel. Dari sebelumnya kaum bangsawan Yehuda
yaitu dengan belajar bahasa dan tulisan kasdim, namun dalam menjalankan tugas sehari-hari tetap setia pada Tuhan dan bersandar penuh padanya dalam hikmat dan keputusan. Bukan pada ilmu-ilmu kasdim yang mereka telah pelajari di kitab Daniel. Dia tetap sesuai bersandar dengan Tuhan. Berikutnya lagi siapa saudara? Para rasul. Para rasul sadar mereka butuh banyak bantuan tenaga handal untuk mengatur pelayanan diakoni yang semakin menumpuk. Seiring dengan semakin besarnya pertumbuhan angka jemaat, saudara, di kitab para rasul. Saudara, pemimpin rohani yang mau dan mampu beradaptasi, yang akan mampu menjalankan kepemimpinannya. Yang terakhir, satu cuplikan, tim pujian maju ke depan, imam musik maju ke depan. Satu cuplikan untuk Anda lihat, kalau Anda lihat ada perlombaan lari, kalau Anda perhatikan, orang ini sudah berhasil masuk menduduki di deretan paling depan. Nanti kalau Anda lihat, pelari ini jatuh, saudara. Wajahnya berdarah karena jatuhnya nyungslep, wajahnya juga kena. Tapi Anda lihat, orang yang jatuh dalam hidupnya, apakah orang itu bisa menang? Satu cuplikan berikut ini, silakan. This time your heart said it's had enough. Sick and tired of everything that's so messed up. You don't wanna move on, just playing games, praying hard somehow that your life would change. When you feel to do, stuck inside this maze you can't go through. Don't give up, and help is surely on its way. And don't give up, the dark is breaking in today. And just keep on moving through these storms, and soon enough pelari yang paling depan jatuh, saudara. Nah, jatuh. Tapi Anda lihat, apakah dia kalah? Dia paling belakang loh, saudara. Tertinggal jauh loh. You're not going anywhere. Step inside, there's a heart and then you'll see. Pipinya Anda lihat berdarah, jatuh. So amazing. Don't give up, and help is surely on its way. And don't give up. Menang. The dark is breaking. Sudah di depan, jatuh, jadi paling belakang, ketinggalan jauh. Siapa di tempat ini yang hidupnya pernah jatuh, angkat tangan? Bukan secara fisik, secara kehidupan Anda jatuh. Anda merasa hidupku berada di titik dasar. Semua orang yang pernah jatuh, termasuk saya. Pertanyaannya simpel. Anda mau bangkit enggak? Anda mau sabar enggak nanggung penderitaan? Balik ke Tuhan. Orang yang bangkit menanggung penderitaan bersabar itu sanggup menikmati kebahagiaan sampai anak cucu. Jangan, aku nek sanggup aku rugi piro. Yo nek aku sanggup, nek ora. Yo nek aku bisa bahagia, nek ngene terus, aku sudah terlanjur dihina orang, aku sudah terlanjur dikenal orang brengsek. Saya beritahu demi kasih Tuhan. Tuhan tuh enggak pernah memilih-milih sejauh mana, sejatuh mana kita dalam kehidupan.
Anda nggak perlu berlomba-lomba berkompetisi dengan orang lain, dengan menjelek-jelekkan orang lain. Nggak usah, percuma. Pokoknya kemanapun Anda berada, jatuh sekalipun tetap bercahaya, membuat Anda lebih bercahaya bersama dengan Tuhan yang juga katakan amin. Bangkit sama-sama. Saudara, pagi ini kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah lagi khawatir, jangan pernah lagi Anda mudah terjebak dengan tipuan iblis. Anda sudah paham tentang halangan dan tantangan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Letakkan cawan Anda. Angkat hatimu untuk menyembah Dia. Satu pujian. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yes. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kalau Anda berpikir, sudah terlalu dalam Pak saya jatuh, terlalu rusak nama saya di kota Semarang,
Sudah terlalu banyak orang yang menghakimi saya. Mau dipaksa kayak apa saya bangkit. Saya nggak sanggup Pak, orang melihat saya negatif terus. Saudara, saran saya, demi kasih Tuhan, saya berdoa, saya sungguh berdoa. Sebuah hikmat yang saya harus share ke Anda. Kalau Anda memang mengalami keadaan kayak gitu, nggak usah terlalu maksakan keadaan. Nggak usah. Tapi jangan pernah Anda menyerah. Anda nggak usah bingung dengan klarifikasi. Anda untuk membuat bahwa nama Anda mau dipulihkan. Kalau memang sudah terlanjur jelek, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi berusaha. Pulihkan kepercayaan dari awal. Karena nggak ada yang percaya lagi Pak. Pulihkan kepercayaan dari awal. Kerja yang benar. Jangan bohong lagi. Pulihkan. Kalau nanti memang kau akan dipulihkan Tuhan dan berkat itu jadi milikmu. Jika Tuhan izinkan jadi milik Anda dan saya, semua yang hilang akan kembali kepada Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Tuhan hanya ingin Anda berubah. Anda nggak perlu bingung dengan nama jelek, parah, stempel masyarakat Pak. Hidupku kocar-kacir, acur Pak. Saya sudah bangkit, balik ke Tuhan. Berlutut. Hidup baru, hidup benar sama Tuhan. Orang mau ngecap negatif, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi bangkit. Amin saudara. Bapak hambamu berdoa Tuhan. Firman ini kami sudahi sekarang. Nanti sore saya akan lanjutkan lagi. Tapi semua daripada kami ini Tuhan, daripada saya ini yang bukan dari saya. Karena Engkau sendiri yang mendidik kami semua Tuhan. Hari ini kami pulang tidak mau menjadi semua yang sama seperti yang lalu. Kami mau dibarui lagi. Kami punya anggur yang baru, punya urapan yang baru, punya berkat yang baru, punya kasih yang baru buat orang lain. Terima kasih untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang diubah Tuhan, kita katakan dengan iman. Amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita lihat pengumuman. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan
Kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Lamtera. Apakah ada kiranya kita bisa berkenalan lebih jauh? Puji Tuhan semuanya jemaatnya. Oh puji Tuhan. Selamat datang di GBI Lamtera. Bapak, sampai ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Kami ingin untuk selanjutnya beribadah bersama-sama dan berkegiatan bersama-sama di dalam Tuhan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat, mari kita angkat amplop persembahan kita. Anda bisa treasure atau kris. Anda bertanya sama Tuhan, what should we do? Apa yang harus kita kembalikan pada Tuhan? Serahkan semua seturut dengan kehendaknya. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Dari persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Kami menabur seturut dengan kehendak-Mu. Kami menuai seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya apa yang kami tabur pasti ada di tanah yang paling subur yang Tuhan kehendaki. Kita angkat kedua tangan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita. Dan biarlah kemuliaan Allah menjadi barisan kita sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya diberkati, dibentuk Tuhan, dikasih Tuhan. Kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tuhan memberkati.